Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau sama-sama kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu.
Selamat pagi seluruh jemaat GPDI Sion Altar yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai penyertaan Tuhan. Kita baca ayatnya terlebih dahulu di dalam Keluaran pasalnya yang ke-33 ayat 15 sampai 16. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Jadi doa Musa atau perkataan Musa ini diucapkan oleh Musa ketika setelah ada peristiwa di dalam Keluaran pasal 32. Di Keluaran pasal 32 terjadi sebuah peristiwa di mana bangsa Israel jatuh di dalam dosa dengan mereka menyembah patung lembu emas. Setelah kejadian itu, Tuhan berfirman kepada Musa bahwa Tuhan tidak akan lagi ada di tengah-tengah bangsa Israel. Tuhan tidak akan lagi berjalan bersama-sama dengan mereka, dan Tuhan hanya akan mengirimkan malaikat untuk menyertai mereka. Nah, karena itu kemudian Musa berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya. Berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya Tuhan kembali mau berkemurahan menyertai mereka kembali. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama dari Keluaran pasal 33 dan Keluaran pasal 34, bagaimana kunci agar kita memperoleh penyertaan Tuhan. Karena saya yakin kita semua tentu ingin menikmati penyertaan Tuhan, ya. Kita lihat yang pertama di dalam ayatnya yang ke-5 dan 6, ya. Keluaran 33 ayat 5 dan 6 dikatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu." Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Ya, jadi Tuhan menjawab doanya Musa itu dengan perkataan bahwa Tuhan meminta mereka untuk menanggalkan perhiasan. Dan di situ dikatakan bangsa Israel sejak saat itu tidak lagi memakai perhiasan. Nah, menanggalkan perhiasan ini adalah gambaran dari kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita tidak lagi berbangga diri. Kita menanggalkan segala kekuatan kita, apa yang jadi kebanggaan kita, apa yang bisa kita andalkan, semuanya kita lepas. Kita benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itulah yang menjadi salah satu kunci utama bagaimana supaya kita ini bisa disertai oleh Tuhan. Tuhan hanya menyertai orang-orang yang mau bersandar penuh kepadanya. Kita sudah banyak sekali melihat, ya, bahwa bagaimana Tuhan itu tidak akan bekerja pada orang-orang yang masih mengandalkan kekuatannya sendiri, atau pada orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sebagian dan sebagian diserahkan pada Tuhan. Tidak. Tapi Tuhan hanya mau menyertai orang-orang yang menyerahkan kekuatannya sepenuhnya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kunci utama dari kita disertai oleh Tuhan. Dan kita mau lihat yang berikutnya di dalam Keluaran 34 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan kunci yang kedua, "Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus." Tuhan berkata, ya, kunci agar kita bisa disertai oleh Tuhan adalah dengan kita berpegang pada firman-Nya, berpegang pada kebenarannya. Ya, kita hidup di dalam kebenarannya. Hidup di dalam kebenaran Tuhan, di dalam rencana Tuhan, di dalam panggilan Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang secara khusus yang Tuhan bicara kepada kita, ya, yang mungkin tidak tertulis di dalam Alkitab. Tapi Tuhan ingin kita belok kemana, Tuhan ingin pimpin kita ke arah mana. Kita harus taat.
Di dalam ketaatan kita, itu menunjukkan bahwa kita ini rendah hati. Kita ini merendahkan diri kepada Tuhan. Rendah hati ini ada kaitannya sangat erat dengan ketaatan. Orang yang mau merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, pasti dia akan mau taat kepada setiap firman Tuhan. Taat pada setiap rencana Tuhan, panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi mari, kalau saat ini Tuhan berbicara untuk kita melakukan sesuatu, mari kita taat melakukannya. Karena itu adalah kunci agar kita terus menikmati penyertaan Tuhan yang sempurna. Ya. Dan kunci yang ketiga ada di dalam pasal 34 ayatnya yang ke-28. Ya. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ya. Kunci yang ketiga di sini kita melihat Musa ini dia berpuasa 40 hari 40 malam. Nah, ini gambaran dari apa? Yaitu gambaran dari bagaimana kita mau membayar harga supaya Tuhan bisa menyertai kita. Ya, mau membayar harga. Tentu membayar harga ini banyak macamnya ya, banyak macamnya. Terkadang Tuhan itu meminta sesuatu dalam kehidupan kita untuk kita lepas. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan ya, itu yang harus kita lepas. Tuhan minta kita mengorbankan sesuatu dari kehidupan kita ya. Nah, itu namanya membayar harga. Memikul salib ya, itu mungkin lebih istilah yang lebih kita sering dengar ya, memikul salib. Kita mau bergumul untuk kita bisa menikmati penyertaan Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan itu bukan, kadang kita berpikir bahwa penyertaan Tuhan itu serta-merta ada dalam kehidupan kita. Ternyata tidak ya. Kalau kita melihat penyertaan Tuhan itu harus kita usahakan. Ada harga yang kita juga harus bayar. Minimal kita hidup dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan, mengorbankan waktu, ya kan? Menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan, itu minimal. Nah, baru dalam hal-hal seperti itulah Tuhan bekerja. Ya, saya yakin dan percaya semua Bapak Ibu rindu untuk disertai oleh Tuhan, untuk menikmati jawaban Tuhan. Karena itu, mari kita melakukan 3 hal ini. Terutama pada hari ini ya, kita mau belajar untuk rendah hati di hadapan Tuhan, merendahkan diri, juga taat kepada firman-Nya, dan kita mau membayar harga. Maka percayalah Tuhan pasti menyertai kehidupan kita. Sama seperti pada akhirnya Tuhan menjawab doa Musa ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan ada dalam setiap rencana, setiap kehidupan kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Kau yang bekerja, terkhususnya pada hari ini, sepanjang hari Tuhan ada di dalamnya. Tuhan memimpin apapun yang kami lakukan sehingga menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.